Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana soleh-solihah kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soleh-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan Pak Saroni di pembelajaran kita kali ini, yaitu di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu belajar Al-Quran Surah Al-Kautsar. Subtema isi kandungan Al-Quran Surat Al-Kautsar. Pelajaran yang ketujuh, soleh-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Soleh-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sesuai dengan subtema kita kali ini, kita akan membahas tentang isi kandungan Al-Quran Surah Al-Kautsar di pelajaran ketujuh. Soleh-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam isi kandungan surah Al-Kautsar ada 3 macam yang perlu soleh-solihah ketahui. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sangat banyak kepada manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat dan berkurban untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, orang yang membenci Nabi Muhammad SAW tidak akan mendapatkan kebaikan atau nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Soleh-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap semangat belajarnya. Yuk kita lanjutkan pembahasan kita. Yang pertama, kita akan bahas dulu isi kandungan Al-Quran Surah Al-Kautsar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, kepada manusia, ya. Yaitu diantara contohnya adalah Allah Ta'ala menciptakan anggota tubuh untuk kita. Yang kita miliki anggota tubuh adalah salah satu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kaki untuk berjalan, menciptakan tangan untuk meraba atau memegang, menciptakan mata untuk melihat, menciptakan telinga untuk mendengar, dan sebagainya. Tentunya setiap anggota tubuh kita digunakan dengan hal-hal yang baik agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bukti rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ini adalah salah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa Allah Ta'ala berikan anggota tubuh kepada kita dengan kegunaannya. Untuk yang kedua, soleh-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat dan berkurban untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibadah sholat, ya, dan juga berkurban merupakan tanda syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat wajib dilaksanakan sebanyak berapa? Sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam, ya. Sedangkan kurban dilaksanakan yaitu pada hari raya Idul Adha bagi yang mampu melaksanakan kurban. Soleh-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Selanjutnya untuk isi kandungan yang ketiga, yaitu orang yang membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mendapatkan kebaikan atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi soleh-solihah, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan celaka, bukan merugi lagi tapi celaka. Walaupun selamat di dunia, di akhirat mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dihinakan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dianugerahi kebaikan yang abadi di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solih-solihah, inilah dia beberapa isi kandungan Al-Quran surah Al-Kautsar yang perlu Ananda ketahui dan pahami. Dan dari kesimpulan pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu ada beberapa yang perlu kita ambil kesimpulannya dan juga bisa kita amalkan. Yang pertama, sumber kebaikan atau kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, janji Allah menganugerahkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan yang abadi dunia wal akhirah. Yang ketiga, anjuran sholat 5 waktu. Kesimpulan yang keempat, yaitu tidak ada keberhasilan tanpa adanya pengorbanan. Yang kelima, rela berkurban adalah bentuk kepedulian terhadap sesama. Ini adalah beberapa kesimpulan, yaitu isi kandungan Al-Quran surah Al-Kautsar yang dapat kita amalkan, yaitu ada 5. Mudah-mudahan soleh-solihah bisa dimengerti dan bisa dipahami. Dan mohon maaf Bapak jika ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Dan tentunya Bapak ucapkan terima kasih kepada soleh-solihah yang sudah menyaksikan atau mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dan pesan Pak Saroni yaitu tetap semangat belajarnya dan tidak lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan tetap menjaga protokol kesehatannya. Baik, demikian dari Pak Saroni. Yuk sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.